Pemirsa, ada kembali di Anyus Sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi membantah adanya motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dunia? Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan lalu-lalunya, berarti saluran pernapasannya itu kotoran ataupun darah lain yang diduga di saat dia kemudian masih bernapas, kemudian itu ada orang juga di jalan pernapasannya dan di paru-paru. Ini dilihat dalam keadaan bersih, sehingga diduga bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Ya, selamat sore Pak Faisal. Pak Faisal, sebelumnya ini kasus ini, ya, sebelumnya kepolisian ini mengatakan bahwa kasus ini mengatakan tidak ada hubungan asmara di dalamnya dan murni pelaku ini hanya ingin melakukan pemerkosaan pada korban. Sebenarnya seperti apa, Pak Faisal? Benar yang disampaikan pada saat rilis kemarin hari Jumat, bahwasanya hasil keterangan dari tersangka sementara ini baru menyampaikan bahwasannya mengikuti korban untuk memperkosa hingga dilakukan kekerasan dan tidak sadarkan diri, baru dilakukan aksinya dengan memperkosa korban. Ya, lalu apakah korban juga sudah mengatakan sebenarnya sudah berapa lama? Maksud kami pelaku, apakah pelaku mengatakan sudah berapa lama pelaku ini mengikuti korban? Tersangka menyampaikan baru kali itu pada saat bertemu di tempat penjual gorengan menjajakan di warungnya itu, Mas. Baru saat itu saja. Namun juga kita tahu bahwa tersangka ini sudah keluar masuk penjara dengan berbagai macam kasusnya. Sebenarnya tersangka ini selihai apa, Pak, sehingga bisa melakukan kembali aksi kejahatannya? Kalau melihat dari rekam jejak kriminalnya, memang pernah melakukan pidana pencabulan di tahun 2013 dan narkotika di 2017. Hal ini yang membuat tersangka ini
pengen melakukan pemerkosaan. Jadi memang sudah ada niat pada saat bertemu di warung di pinggir jalan itu. Baik, artinya sudah ada niat karena juga sudah ada rekam jejak terkait kasus serupa. Lalu apakah dengan demikian ini tersangka ini bisa dikatakan sebagai residivis? Iya, jadi dilakukan dengan kegiatan dan pidana yang sama. Gitu. Ya, Bapak ini kan juga tersangka berkali-kali melakukan kasus yang kita bisa bilang serupa. Apakah motif dari tersangka ini memang dilakukan dengan ada orang lain atau memang hanya dilakukan sendiri? Kami masih dalami peran dari tersangka ini dalam pemeriksaan intensifnya. Kemudian kami akan lakukan olah TKP, nantinya kita ada penyesuaian apakah identik dengan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tersangka ataupun memang ada peran dari orang lain. Kami masih dalami, Mas. Ya, artinya masih ada kemungkinan ada pelaku lain, Bapak? Kami lagi dalami, Mas. Kemungkinan nanti akan kami sampaikan pada perkembangan atau update berikutnya. Baik. Ya, Bapak, kemudian juga kemarin kan kita saksikan bersama-sama yang menggemparkan warga setempat juga bagaimana ini pelaku atau tersangka ini bersembunyi di loteng rumah kosong gitu. Ini apakah ada hubungan atau bagaimana pelaku ini bisa menemukan tempat persembunyiannya, yaitu rumah kosong yang tidak ada penghuninya, Bapak? Pemilik rumah memang sudah lama meninggalkan rumahnya ataupun dikosongkan karena pemilik di luar kota. Dan berkat kerjasama dengan tetangga, warga masyarakat semuanya, pada saat hari Kamis pagi hingga sore itu memang saya mengarahkan dan menggalakkan untuk melakukan pengecekan kepada rumah kosong. Dan itu ditindaklanjuti oleh semua warga dengan mengecek dan memeriksa pondok, warung, ataupun gubuk, serta rumah yang tidak dihuni untuk dilihat apakah ada tersangka ini berdiam ataupun bersembunyi di situ. Dan alhamdulillah satu rumah memang belum diperiksa dan dicurigai ada di dalamnya. Bagaimana pelaku waktu itu bisa masuk ke dalam rumah? Apakah memang mendobrak rumah, memaksa secara paksa atau seperti apa? Berdasarkan keterangan dari tersangka, masuk lewat pintu belakang, Mas. Dan nampak tidak kelihatan dari warga ataupun akses jalan di depannya. Jadi tertutup dengan tembok sekeliling pekarangan belakang rumah. Kita bisa melihat sepertinya pelaku ini mungkin bisa dikatakan cukup lihai bersembunyi ya, karena juga menghilang selama kurang lebih 2 pekan seperti itu. Apakah memang dari kasus-kasus sebelumnya yang memang dilakukan oleh pelaku ini, biasanya ini pelaku bersembunyi seperti yang dilakukan pada sekarang ini? Pelaku sendiri merupakan putra daerah di wilayah tersebut dan menguasai medan. Jadi keahlian ataupun kelincahan ini memang sudah lama dimiliki karena memang pekerjaannya kadang berkebun, kadang berdagang, keluar masuk untuk mengambil hasil panen buah, sehingga benar-benar mengetahui seluk-beluk di kampung itu, Mas. Ya. Putra daerah di tempat beliau juga, maksud kami pelaku juga ditangkap seperti itu, Bapak. Lalu bagaimana warga sekitar ini mengenal pelaku, Bapak? Masyarakat sangat mengenali karena sering pelaku ini sebelumnya masyarakat resah gitu dengan keberadaan tersangka ini dikarenakan sering ada kehilangan hal-hal kecil seperti jemuran ataupun peralatan dapur yang pembuktiannya juga belum pasti juga, tapi mengarahnya masyarakat menuduh sangat antusias itu untuk menangkap karena sering membuat keonaran di kampung tersebut. Memang dikenal membuat keonaran, seringkali membuat keonaran dan meresahkan masyarakat. Terakhir Bapak, lalu seperti apa hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku, Bapak? Sampai saat ini kami masih intensif untuk melakukan pendalaman terhadap pelaku, khususnya dalam menerapkan pasal. Kami nantinya melakukan gelar secara mendalam dan gabungan dari tim yang ada kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, Mas. Baik,
Kita tunggu bersama-sama seperti apa kelanjutan Terima kasih, hukum yang Mas. akan didapat oleh pelaku ini, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman yang sudah Terima kasih, Mas. berbincang Selamat sore, bersama Mas. kami. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bapak.